Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Wah, iya, kelasnya bersih sekali ya. Sudah menyapu. Oke. Jadi di masa pandemi ini kita tetap harus kemudian tetap pakai. Ini Priana, kenapa maskernya di lehernya? Tolong dibenarkan ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, ya. Kemudian jaga jarak ya, tetap jaga jarak. Oke, anak. Saya absen dulu ya. Oke, saya lihat di sini yang tidak hadir di bangkunya Irfan. Kemana Irfan? Oh ya, Bu. Irfan. Oh ya, surat Irfan tidak masuk, Ibu sakit. oh ya, kita doakan ya. Semoga cepat sembuh Irfan ya. Oke, iya. Baik, pertemuan yang lalu kalian sudah mempelajari tentang sistem pencernaan, ya kan? Iya, Bu. Masih ingat ya? Iya. Iya. Jadi begini, setelah makanan dicerna di lambung menjadi zat makanan, selanjutnya makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Ada yang tahu organ apa yang berfungsi mengedarkan makanan tersebut? Saya, Bu. Ya, Darah, Bu. Riana. Darah ya, Bu. Oh iya, bagus. Ya, Mufli. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Oke? Ya. Jadi Bu. alhamdulillah ya kita patut bersyukur karena diberi berbagai macam sistem peredaran di dalam tubuh kita sehingga dapat berfungsi melakukan fungsinya sehingga kita dapat beraktivitas. Ini sudah lihat gambarnya yang paling belakang? Sudah jelas? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Enggak besar Ya. nih. Nah, dilihat. Besar. Bu. Ya. Nah, ketika tangan terluka, ini kan hanya berlangsung beberapa saat ya. Tidak lama kemudian tangan tetesan darah tersebut akan mengering, ya kan? Iya, Bu. Kemudian ada yang tahu proses apa yang terjadi sehingga luka tersebut bisa tertutup dan darahnya berhenti mengalir? Ya, Pembekuan darah ya, Bu. Betul tidak, Bu? betul. Pintar Mufliha ya. Betul, ada proses pembekuan darah ya. Jadi salah satu materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, anak-anak. Ya. Sekarang jadi materi kita adalah sistem peredaran darah pada manusia. Nah, jadi setelah melewati runtutan kegiatan kita hari ini ada 5 tujuan. Yang pertama, kalian harus mampu menyebutkan 4 komponen penyusun darah dengan tepat. Ya, kelima, ini intinya di sini ya. Kalian harus bisa mengusulkan ide bagaimana memilih bahan makanan yang tepat. Oke? Dan ada yang harus presentasi, ya. Perhatikan gambar ini yang gambar 1 ini sedang berolahraga, yang gambar 2 juga. Namun di sini ada satu orang yang sedang duduk terlihat lesu. Jadi dia mengalami istilahnya 5L. Apa itu 5L? Ada yang tahu? Lelah, letih, lesu. Lemes. Lemas ya. Lemas, lelah, Lelah. letih, lesu. Iya, betul. Lelah, letih, lesu, lemas, dan lalai. Nah, lalai ya. Oke. Baik. Silakan anak-anak berdasarkan gambar ada yang bisa memberikan rumusan masalah untuk bahan ajar kita hari ini. Pertanyaan begitu tentang mengenai ini? Mau, Bu. Oke. Siapa? Silakan. Sama Aas, Bu. Pertanyaannya, Oke, Aas. kenapa siswa itu bisa keletihan? Kenapa bisa letih gitu apa? Oke, kenapa siswa itu bisa letih ya? Kita simpan pertanyaannya. Ada yang lain lagi? Sepertinya siswanya kurang bersemangat, Bu. Kenapa ya, Bu?
lemas, lupa, kurang bersemangat. Ya, ada yang lain lagi? Oke, kalau tidak ada, iya. Ini kurang bersemangat kenapa ya? Nah, ada kaitannya dengan yang akan kita bahas hari ini anak-anak. Ya, jadi biasanya ketika seseorang mengalami 5L, itu salah satu tanda bahwa anak tersebut kekurangan darah ya, atau biasa disebut anemia. Nah, bagaimana untuk mencegah anemia tersebut? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Atau ada yang pernah mengalami anemia di Makan sini? sayuran, Bu. Makan sayuran. Betul, salah suplemen, satunya. Banyak sayur-sayuran. Buah. Oke, kenapa? Ada apa di sayur? Ada apa di sayur hijau? Vitamin, tambah darah, zat besi. Zat besi, iya betul. Oke, jadi hari ini rumusan masalah kita adalah bagaimana bagaimana kalian membuat sebuah karya artikel untuk memilih bahan makanan yang kaya akan zat besi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Ya? Oke. Oke, bagus. Sekarang kita lanjut ya. Kita duduk dengan kelompoknya ya. Ya, silakan yang belum bergeser. Hati-hati ya. Sudah bergeser ya? Oke. Nah, sekarang perwakilan dari tiap kelompok ke depan untuk mengambil bahan serta LKPD. Jadi bahannya ada di mejanya Ibu ini, silakan diambil. Ada ini ya, tabung reaksi. Oke. Kemudian kalian keluarkan bahannya yang dibawa dari rumah. Ada oli, ada minyak goreng, dan air ya. Oke, sudah? Sudah, Nana? Mana suaranya? Sudah, Bu. Oke. Nah, baik, silakan. Silakan kalian mengerjakan LKPD-nya ya. Ya, dibaca dengan baik petunjuk LKPD-nya. Lakukan percobaan dengan teliti, ya, hati-hati menggunakan alat, ya. Itu minyak gorengnya apa ditumpahkan dengan hati-hati. Diukurnya sesuai dengan yang petunjuk LKPD ya. Jadi ada 5 mili ya. Semua 5 mili, jangan sampai lebih. Kalian harus mengukur secara teliti, ya. Oke? Yang pertama kalian harus pahami dulu komponen-komponen darah melalui simulasi ini ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ini kan hanya percobaan sederhana, memakan waktu lama. Oke. Sudah selesai, Bu. Bagus ya. Nah, sini bawa ke sini Ibu lihat dulu hasilnya. Oke, ini ya. Sudah dilihat belakang yang di pokoknya ini kelompok lo ya. Nih, dia sudah membuat model komponen darah ya. Bisa dilihat di belakang ya. Ronald di belakang. Kenapa ini Ronald ngantuk? Jangan-jangan kurang darah lagi ya? Kurang tidur. Iya, Bu. Oke. Mungkin kurang istirahat, Bu, jadi kurang darah, Bu. Oh iya, nanti ya kita akan dapatkan solusinya di akhir pembelajaran ya. Ya, dilihat di sini sudah ya, Veronica sudah. Silakan Vero dipresentasikan dulu LKPD-nya. Ayo maju ke depan. Semua kelompoknya maju ya, 3 orang itu 4 orang. Iya, silakan. Yang lain tolong disimak. Ya, diberikan tanggapan. Ya. Berdasarkan dari hasil pengamatan tadi yang telah kami kerjakan berkelompok, yang telah kami diskusikan, yang pertama pertanyaan itu ada beberapa lapisan yang terbentuk pada campuran tersebut. Ada 3 lapisan yang terbentuk, Bu. Bagian atas dan jumlahnya paling banyak adalah plasma darah. Bagian tengah dan jumlah paling sedikit adalah sel darah putih. Dan bagian paling bawah dan berwarna merah adalah sel darah merah. Kemudian gambar lapisan yang terbentuk tanpa tabung reaksi tersebut, seperti ini Bu gambarnya. Ada
plasma darahnya 50%, sel darah putih dan trombositnya 1%, sel darah merahnya 44%. Setelah selesai percobaan ini kami menyimpul, ini artikelnya ya Bu ya. Oh ya bagus, wah ini pintar ini selesai ya. Mengandung zat besi untuk mengatasi anemia, kelelahan, menguatkan otot dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ini Bu, yang pertama kita harus mengkonsumsi sel darah daging merah. Daging merah. Oh iya. Karena banyak mengandung sumber zat besi. Ya, bagaimana meningkatkan sel darah merah di dalam tubuh kita ya Bu? Bu, saya belum paham. Ya, bagaimana cara meningkatkan sel darah merah di dalam tubuh kita? Yang lain dari kelompok 2 ini di sana? Bagaimana? Ada yang bisa? Apriana mungkin? Bagaimana meningkatkan sel darah merah di dalam tubuh kita? Nah, sebenarnya ini sudah terjawab tadi ya. Presentasinya Vero. Ya, dengan mengkonsumsi bahan makanan yang tinggi zat besi. Kayak zat besi. Ya, seperti betul ya, ada beberapa bahan makanan tadi ya. Mufliha ya? Ya Bu, Oke. saya sudah paham Bu, terima kasih. Bagus. Saya mau bertanya Bu. Ya, oke, Apriana. Tadi di gambar Ibu ada menampakkan tangan terluka ya Bu ya di tadi. Iya, tangan terluka. Iya. Jadi Bu, kalau seandainya tangan pada saat luka itu tidak berhenti, bisa nggak Bu darahnya Bu? Darahnya terus mengalir gitu, bisa nggak terjadi pada manusia ya Bu? Wah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Ya, ini sudah masuk di penyakitnya ya. Iya, jadi ada seseorang yang ketika darahnya terluka, maka dia lama ya, butuh waktu lama untuk darahnya berhenti, mengalami yang namanya kekurangan trombosit atau kekurangan keping-keping darah ya, namanya hemofilia ya. Biasa salah satu solusinya ya cepat dibawa ke dokter ya untuk disuntikan ini sel ini pembeku darah ya. Seperti itu Apriana. Iya Bu, terima kasih Bu. Oke, bagus. Saya Baik. udah ingat pertanyaan Bu. Oh sudah ingat. Oke, silakan Nova. Itu tadi kan ada bagian-bagian sel darah, ada sel darah putih, ada sel darah merah, dan juga tadi udah dijabarkan fungsinya ya kan Bu. Jadi untuk sel darah putih itu kalau misalnya kekurangan di dalam tubuh kita gimana Bu? Apa akibatnya Bu? Pertanyaan yang sangat bagus ya. Ada yang bisa menjawab? Apa gampang sakit Bu? Kalau kurang darah putih gampang sakit, imunnya rendah. Yang saya baca sih, pernah baca Bu di buku yang lain. Bagus. Gitu. Ya bagus, berarti ya suka ini literasi ya, bagus. Ya betul Bu Nova, Nova ya. Jadi ketika kita kekurangan sel darah merah, maka darah putih ya, maka kita akan gampang sakit karena kan sel darah putih itu fungsinya apa tadi, Veronica? Veronica ini sudah main-main di belakang ini. Apa fungsinya tadi sel darah putih? Fungsi sel darah putih kekebalan tubuh. Iya, betul. Jadi kapan kekurangan maka tubuh kita akan cepat gampang kena penyakit ya. Iya. Untuk penyakit akan dibahas di pertemuan ketiga nanti ini ya. Oke. Baiklah anak-anak. Silahkan, semua sudah selesai ya. LKPD-nya dikumpul ya. Kemudian artikelnya tadi tolong ditempelkan di majalah dinding sekolah kita ya. Oke. Nah, bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Kalian tetap semangat ya, walaupun di masa pandemi ini. Sebelumnya kita akan simpulkan dulu materi kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Ketika seseorang memiliki sel darah merah yang kurang, sehingga menyebabkan seseorang itu menjadi
kurang memiliki tenaga, lemah, letih, lesu. Kemudian sel darah merah itu dia berfungsi untuk mengangkut sari-sari makanan ke seluruh tubuh yang dipompa oleh jantung melalui pembuluh darah. Sudah? Sudah? Sudah Bu itu. Oke, baik. Oke, hari ini kita akan menyimpulkan bersama-sama ya, komponen-komponen penyusun sistem peredaran darah ya, ada 3, ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Ya, kalian sudah pelajari tadi, di mana sel darah itu ada 4 ya, ada plasma darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit ya. Jadi sel darah merah ini merah karena mengandung yang namanya hemoglobin ya. Inilah ketika ini yang kurang, itulah yang terjadi adalah anemia. Oke. Nah ini sel darah putih ya, leukosit. Ya kalian bisa lihat, ini jantung berada di rongga dada kita sebelah kiri ya. Ini ada bagian-bagiannya, kalian sudah lihat tadi ya. Oke. Kemudian ini di sini ada pembuluh darah, ada vena, ada aorta, kemudian ada kapiler ini yang kecil ini. Saya rasa hari ini cukup bagus ya proses pembelajaran kita. Silakan dikerjakan evaluasinya. Ibu sudah bagikan di meja masing-masing ya. Ibu kasih waktu 2 menit. Oke, sudah? Sudah Bu. Sudah Bu. Bagus. Iya. Oke. Terima kasih ya semua sudah menyelesaikan tugas dengan baik, yang sudah presentasi cukup baik. Sangat bagus ya malah, yang lain sudah aktif ya memberikan tanggapan. Oke. Aplaus dulu untuk kita hari ini ya. Oke, aplaus. Iya. Bagus. Jadi jangan lupa untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuk di sistem peredarannya ya. Bagaimana darah itu dialirkan ke seluruh tubuh. Baiklah, hari ini pembelajaran kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.